Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya selaku moderator, nama saya Pida Ratul Wahyuna dengan NPM 222114028. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Muhammad Khalid Rabbani dengan NPM 222114066 sebagai pemateri pertama. Ada Cynthia Gustira Hidayah dengan NPM 222114016 sebagai pemateri kedua. Ada Gita Amanda dengan NPM 222114033 sebagai pemateri yang ketiga. Ada Sarah dengan NPM 222114040 sebagai pemateri yang keempat. Dan yang terakhir ada Selena Putri Sania dengan NPM 222114073. Baiklah, sebelum memulai presentasi, marilah kita membaca surah As-Saff ayat 10-11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baiklah, dalam materi yang kami ambil, terima kasih kepada Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah mikrobiologi. Memasuki ke dalam materi kita, yaitu pewarnaan mikroba. Mikroorganisme yang ada di alam ini memiliki morfologi, struktur sifat-sifat yang khas, begitu pula dengan bakteri. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri jadi mudah dilihat adalah dengan cara metode pengenceran atau pewarnaan. Mikroba sulit dilihat dengan cahaya karena tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya. Alasan inilah yang menyebab zat warna digunakan untuk mewarna mikroorganisme. Zat warna mengabsorpsi dan membiaskan cahaya sehingga kontras mikroba dengan sekelilingnya dapat ditingkatkan. Penggunaan zat warna memungkinkan pengamatan struktur seperti spora, flagela, dan bahan inklusi yang mengandung zat pati dan granula fosfat. Pewarnaan mikroba. Adapun dari tujuan pewarnaan mikroba yaitu 1. Mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi maupun fungi. 2. Memperjelas ukuran dan bentuk jasad. 3. Melihat struktur luar dan kalau memungkinkan struktur dalam jasad. 4. Melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. 5. Memudahkan melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. 6. Mengetahui sifat-sifat fisik dan kimia yang khas daripada bakteri dengan zat warna. 7. Meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Teknik pewarnaan mikroba. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Yang kedua, pewarnaan diferensial dibagi pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam pewarnaan diferensial. Yang ketiga, pewarnaan khusus untuk melihat struktur tertentu, pewarnaan flagel, spora, dan kapsul. Yang keempat, pewarnaan khusus untuk melihat komponen lain dari bakteri. Yang kelima, pewarnaan negatif. Pewarnaan dibagi 3. Yang pertama, pewarnaan sederhana adalah mewarnai sel-sel bakteri hanya digunakan satu macam zat warna saja. Yang kedua, pewarnaan diferensial adalah pewarnaan bakteri yang menggunakan lebih dari satu zat warna seperti pewarnaan gram dan pewarnaan. Yang ketiga, pewarnaan khusus untuk melihat struktur tertentu. Pewarnaan ini dipakai untuk mewarnai bagian-bagian sel bakteri atau bakteri tertentu yang sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa. Nah, gram negatif adalah bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Contohnya adalah Escherichia coli, Pseudomonas, dan Aeruginosa. Klebsiella pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, dan Meningococcus.
2. Pewarnaan spora. Pewarnaan spora adalah struktur yang tahan terhadap panas dan bahan kimia. 2. Pewarnaan spora. Contoh bakteri yang terbentuk spora adalah Bacillus, Clostridium, Dermactinomyces, dan Spor sacchina. 3. Pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam adalah pewarna yang ditunjukkan terhadap bakteri yang mengandung lemak dalam konsentrasi tinggi, sehingga sukar menyerap zat warna. 3. Pewarnaan khusus untuk melihat struktur tertentu. Contohnya itu adalah pewarnaan spora, pewarnaan flagel, dan pewarnaan kapsul. 4. Pewarnaan khusus untuk melihat komponen lain dari bakteri. Nah, contohnya pewarnaan Neisser atau granula volutin dan pewarnaan Neodym atau granula glukogen. Warna negatif adalah pewarnaan yang tidak langsung mewarnai bakteri, melainkan mewarnai latar belakang preparat bakteri tersebut. Pewarna ini dilakukan dengan menggunakan pewarnaan yang bersifat asam seperti nigrosin, tinta India, atau erosin. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan bakteri. Yang pertama, fiksasi, yaitu untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan dan struktur bakteri. Melekat bakteri di atas kaca objek dan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Yang kedua, peluntur warna, untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Dan yang ketiga, substrat. Atas dasar macam zat warna yang diserap oleh sel dapat dibedakan. Yang pertama, sel-sel basofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat zat warna basah. Yang kedua, sel-sel asidofil atau oksifil, yakni sel-sel yang dapat mengikat zat warna asam. Yang ketiga, sel-sel yang sudanofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat zat-zat warna yang larut dalam minyak. 4. Intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diidentifikasikan dengan beberapa cara, misalnya dengan mempertinggi kadar zat warna, mempertinggi temperatur pewarnaan 60-90 derajat Celcius, dan menambahkan suatu mordan. 5. Penggunaan zat warna penutup. Zat warna penutup adalah suatu zat warna basah yang berada warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Adapun dapat disimpulkan dari materi yang di atas terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, salah satu tujuan dari pewarnaan mikroba yaitu mempermudah untuk melihat struktur bakteri ragi maupun fungi, serta mengetahui sifat-sifat fisik dan kimia yang khas daripada materi dengan zat warna. Yang kedua, adapun salah satu teknik pewarnaan mikroba berupa pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial yang terbagi menjadi 2 lagi, pewarnaan gram dan pewarnaan tan asam. Selanjutnya, pewarnaan khusus untuk melihat struktur tertentu. Terakhir, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi pewarnaan mikroba antara lain fiksasi, peluntur warna, substrat, intensifikasi pewarnaan, dan penggunaan zat warna penutup. Sarannya, semoga kedepannya isi dari materi yang dilampirkan di atas dapat dilaksanakannya praktikum tentang pewarnaan mikroba agar lebih mudah dipahami dan didalami lagi dari materi tersebut. Berikutnya ialah daftar pusaka yang berisi sumber referensi atau laman web dari materi-materi yang telah kami ambil. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang kami sajikan. Dimohonkan saran dan kritiknya untuk perkembangan materi ini ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.